Upaya pembusukan keluarga Jokowi dengan membuka aib-aib lama akun Fufafa dan perang kuasa, ya kata Denny Siregar, Prabowo sedang menghancurkan Joko Widodo. Ya, dan inilah kita dengarkan pernyataan Denny Siregar. Satu persatu aib keluarga sampai orang menjadi muak karena mereka yang dulu menganggap raja lama itu sangat baik dan sempurna akhirnya pada terbuka matanya dan akan berpaling dan meninggalkan sang raja lama karena mereka merasa muak sudah tertipu selama ini. Gitu ya. Jadi itulah kenapa begitu masif proses pembusukan terhadap raja lama. Mulai dari dibongkarnya akun lama di Kaskus yang bernama Fufafa yang berisi banyak penghinaan terhadap raja baru dan anaknya. Juga masalah private jet adiknya dan barang-barang branded yang mahal dari wanita-wanita di samping mereka. Juga ada bisnis anak raja lama yang disuntik ratusan miliar rupiah tetapi bangkrut karena sekarang sudah tidak terdengar lagi namanya. Semua itu adalah operasi untuk membusukkan nama raja lama. Sebenarnya untuk apa sih dibusukkan? Toh bentar lagi dia juga sudah tidak berkuasa. Sekali lagi ya, harus dilakukan langkah preventif atau pencegahan jika seandainya raja lama tiba-tiba melakukan langkah radikal supaya pelantikan raja baru nanti dibatalkan. Anggap sajalah itu terjadi, maka langkah radikal raja lama tidak akan mendapat respon positif dari masyarakat karena masyarakat sudah menganggap bahwa raja lama itu ingin berkuasa lebih lama. Gelombang penolakan akan terjadi melawan raja lama dan raja baru akan mendapatkan simpati yang luar biasa dari masyarakat. Jadi ini dinamakan salah satu strategi pencegahan yang dilakukan jika situasi terburuk yang terjadi. Dan di dalam politik, apalagi di level elit nasional, mereka itu selalu berpikir worst scenario atau skenario terburuk. Mereka bukan berpikir untuk hari ini, tetapi sudah menghitung sampai 10, bahkan 20 langkah ke depan. Inilah yang disebut dengan perang kuasa. Seperti pernah kita bahas dulu di podcast-podcast sebelumnya. Sesuatu yang diawali dengan buruk, jelas akan memicu keburukan-keburukan lainnya. Raja lama sudah menanamkan ketidakpercayaan, rasa curiga, karena ia sudah memulai pertandingan yang tidak jujur sehingga membuat Denny Siregar yang mengatakan bahwa sekarang ada upaya untuk pembusukan Pak Jokowi dan anak-anaknya, dan Prabowo katanya sedang menghancurkan Pak Joko Widodo. Itu kata Denny Siregar, atau maunya Denny Siregar seperti itu dikarenakan sampai sekarang Prabowo masih percaya kepada Presiden Joko Widodo. Dan sepertinya ada suatu keinginan agar Puan Maharani menggantikan Gibran Rakabuming Raka, dan itu senada dengan Denny Siregar. PDIP sangat berharap seperti itu, dan inilah pernyataan wartawan. Usulkan menjadi wakil presiden bersama calon. Banyak yang berpendapat bahwa Ibu Puan Maharani akan diusulkan menjadi wakil presiden bersama calon boneka yang tidak terlalu elektabel. Kemudian Puan Maharani akan dipilih oleh MPR dan dilantik menjadi wakil presidennya Prabowo. Gitu ya. Jelas langkah yang sangat mudah bagi Prabowo dan kita tentunya untuk segera menggantikan Gibran setelah dilantik menjadi wakil presiden nantinya. Bermula dari Fufafa berakhir menjadi Huhuhaha. Apalagi Gibran sebenarnya sudah tidak memiliki kekuatan politik apapun setelah Jokowi lengser nantinya. Cara terbaik bagi Gibran agar tidak dilengserkan dari kursi wakil presiden adalah datang meminta maaf kepada Prabowo. Itulah pendapat warga sama seperti dengan Denny Siregar yang mengatakan bahwa akun Fufafa adalah sebagai upaya menjegal atau membusukkan keluarga Joko Widodo, dan ternyata ada niat di balik itu, yakni akan mengangkat Puan sebagai wakil presiden penggantinya Gibran.
Dikabarkan katanya Gibran bakal didebak dari kursi wakil presiden digantikan Puan Maharani. Benarkah? Apakah ini hanya semacam gosip? Kita dengarkan gosip itu. Dan Prabowo bakal selingkuh. Dadah Gibran, Prabowo bakal selingkuh sama Puan. Makanya kalau punya jejak digital jelek itu dijaga. Buntut kasus akun Fufu Fafa. Katanya nih Gibran bakal didepak dari kursi wakil presiden begitu dilantik bulan Oktober nanti. Ya iyalah, siapa yang gak bakal sakit hati kalau dirinya dikatain sesadis itu sama orang lain di sosmed. Konon beredar gosip kalau Prabowo lagi ngedekatin Puan Maharani buat gantiin posisi Gibran jadi wakil presiden. Sementara itu, Mbak Puan emang katanya lagi bikin jadwal ketemuan dengan Prabowo dan Megawati dalam waktu dekat ini. Wah, kalau beneran kejadian, gimana ya nasib Gibran selanjutnya? Menurut kamu gimana nih Sobat Mea? Follow buat info menarik lainnya. Iya, kalau menurut saya tidak semudah itu, Mas Bro. Menggantikan Gibran di tengah jalan tak semudah itu. Harus ada ya keputusan Mahkamah Konstitusi dulu, harus ada sidang MPR dulu. Jadi tak semudah itu. Namanya juga wakil presiden adalah sepaket, kecuali menteri itu bisa diganti di tengah jalan. Tak semudah itu. Lalu bagaimana dengan juru bicara istana terkait akun Fufu Fafa yang berharap agar Prabowo pecah kongsi dengan Gibran? Dituduh Fufafa ini dituduhkan adalah Gibran. Padahal mungkin hampir semua orang di Republik ini sudah nggak peduli siapa itu Fufafa sebenarnya. Tapi dituduhkan dengan harapan pecah kongsi Gibran dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu nggak bisa dipengaruhi dengan cara kayak gitu. Kan kalau mau jujur, entah apa-apa juga statement saya terhadap Pak Prabowo tahun 2014-2019. Mungkin nggak ada apa-apanya itu statementnya Fufafa, Bang. Dan Pak Prabowo mungkin nggak mau tahu siapa itu Fufafa, Bang. Karena nggak penting. Fufafa, akun siapa. Tapi saya yang mungkin juga tahun 2014-2019 dalam suasana pertarungan kayak gitu, bicaranya juga macam-macam, mungkin lebih kasar. Tapi kemudian disambut dengan sangat baik oleh Pak Prabowo. Mereka salah mengukur kebesaran jiwa kenegarawanannya Pak Prabowo. Mereka salah mengukur levelnya Pak Prabowo. Kalau berharap ini bisa memantik sesuatu dari Pak Prabowo sehingga terjadi kecurigaan, sakwasangka dan segala macam, menurut saya itu kesalahan besar. Dan berusaha untuk memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dengan cara seperti ini, menurut saya kesalahan besar. Dan kesalahan besar yang paling fatal menurut saya adalah mereka seolah-olah bicara pendirian moral menghakimi akun Fufu Fafa. Orang-orang yang menghakimi ini, Bang, kesehariannya sampai hari ini di media sosial nggak lebih baik daripada Fufu Fafa, nggak lebih bersih, nggak lebih baik kata-katanya, bahkan mungkin lebih jorok, lebih buruk kata-katanya dibandingkan brutal Fufu Fafa. Dari Hasan Nasbi yang mengatakan bahwa Prabowo Subianto dan Pak Jokowi tak mungkin bisa dipisahkan hanya dengan karena akun Fufu Fafa. Dan sebetulnya akun Fufu Fafa adalah bukan milik Gibran, kata Rocky Gerung. Dan kalau misalnya milik Gibran tentu bisa istilahnya bisa dikuasai oleh Gibran ya. Rocky Gerung sebut akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Rocky menyebut akun tersebut milik netizen, bukan milik Gibran. Menurut Rocky, kalau misalkan akun tersebut milik Gibran, pasti Gibran bisa mengendalikan. Logika sederhananya, kalau misalkan akun tersebut milik Gibran, terus kalau misalkan bisa diakses oleh Gibran, akun tersebut akan secepatnya dihilangkan. Tapi Bang, itu ada ratusan postingan yang dihapus. Berarti masih bisa diakses dong. Balik lagi ke logika awal, kalau misalkan itu milik Gibran, akun tersebut akan secepatnya dihilangkan. Tapi buktinya ini enggak kan, seolah-olah ada yang mainkan. Beberapa postingan dihapus untuk meyakinkan bahwa akun tersebut benar-benar milik Gibran. Sekarang mah terserah kalian tah, mau menganggap akun Fufu Fafa itu milik Gibran kek bukan kek, monggo tah berdebat dengan panutan kalian. Awas Bung Rocky, nanti ada yang ngatain Bung Rocky tersandra kekuasaan. Ya tadi memang sebetulnya sangat masuk akal sekali kalau dikatakan Rocky Gerung bahwa itu bukan milik Gibran, karena kalau milik Gibran tentu saja sudah dihapus total ya akun itu ya.